Jadi bertanya tentang keabsahan ijazah atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seseorang di sebuah kampus atau lembaga pendidikan tinggi itu tidak membutuhkan legalisasi berupa izin dari institusi apapun, karena dia adalah bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, khususnya hak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kami menyampaikan kritik dengan adanya statement dari UGM karena yang disampaikan oleh Prof. Ova Amelia tidak lebih hanyalah sekedar repetisi narasi yang sebenarnya sudah berulang kali disampaikan, baik ketika pertama kali Bambang Trimulyono melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ketika itu sebenarnya gugatan tidak dilayangkan kepada UGM, namun tanpa dasar apapun tiba-tiba UGM memberikan klarifikasi terkait keabsahan ijazah Saudara Joko Widodo. Padahal pada gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh Bambang Trimulyono di tahun 2022 yang lalu dan akhirnya dicabut karena Bambang Trimulyono ditangkap oleh Barreskrim Mabes Polri, itu tidak menarik pihak UGM sebagai tergugat. Saat itu saya ingat betul karena saya juga salah satu tim kuasa hukumnya, gugatan hanya dilayangkan berkaitan dengan keabsahan ijazah Saudara Joko Widodo SD, SMP, SMA. Karena dasarnya adalah keabsahan Saudara Joko Widodo dalam mengikuti proses Pilpres, karena di dalam ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa syarat untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden itu minimal SMA sederajat. Nah, karena pertimbangan itulah saat itu Bambang Trimulyono tidak menarik pihak UGM sebagai tergugat, dan tapi saat itu UGM sudah memberikan klarifikasi yang klarifikasi itu kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Ova Amelia beberapa hari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Ketiga, kami juga menegaskan bahwa segala narasi yang sifatnya repetisi itu tidak memiliki nilai hukum, tidak memiliki nilai pembuktian. Karena hari ini 3 putra terbaik UGM, baik Dr. Ismona Siolan, Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifauziah Tiasuma sedang berhadapan dengan hukum karena dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo, dan tentu saja statement dari UGM ini justru mengganggu proses penyidikan, seolah-olah ada narasi yang ingin dibangun bahwa ijazah itu tidak bermasalah dan layaklah orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo itu untuk dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Nah, ini yang kami komplain Saya tegas mengecam keras sikap UGM ini yang tidak memberikan klarifikasi sesuai dengan peruntukannya. Semestinya klarifikasi itu resmi disampaikan dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang materi BAP itu boleh saja dikabarkan kepada publik sebagai bagian dari keterlibatan UGM untuk memverifikasi data-data yang ada di internal UGM. Yang keempat, sekali lagi sebenarnya yang dibutuhkan oleh bukan hanya kami, oleh seluruh rakyat Indonesia itu adalah bukti-bukti yang dimiliki UGM untuk ditunjukkan kepada publik. Kenapa? Karena yang dipersoalkan hari ini adalah tiadanya pembuktian. Jadi UGM hanya merepetisi klaim atas keabsahan Saudara Joko Widodo pernah mengenyam pendidikan di UGM dan sampai lulus mendapatkan ijazah sesuai dengan ketentuan yang ada di UGM, itu semuanya tanpa disertai dengan bukti yang ditunjukkan kepada publik. Ini pula yang sebenarnya juga dilakukan oleh pelapor, yakni Saudara Joko Widodo, yang berulang kali mengklaim bahwa ijazahnya itu absah atau ijazahnya asli, tapi tanpa sekalipun menunjukkan bukti itu kepada publik. Sayangnya, pihak-pihak yang sebenarnya tidak berkepentingan dan tidak ingin bukti itu ditunjukkan oleh Saudara Joko Widodo justru ditunjukkan misalnya kepada wartawan. Padahal yang berkepentingan untuk mengetahui ijazah itu bukan wartawan tapi masyarakat, dan khususnya klien kami butuh itu untuk mengkonfirmasi hasil penelitiannya agar bisa diperbandingkan kalau memang diklaim bahwa penelitian dari klien kami ini tidak berdasarkan dari sumber yang sama. Padahal kalaupun akhirnya ijazah yang dipegang oleh Saudara Joko Widodo itu adalah tidak jauh beda atau sama dengan objek yang selama ini beredar, yakni berupa ijazah dengan kacamata tertentu, dengan cap yang ada di bawah foto, belakang foto, artinya bagi klien kami, peneliti-peneliti yang saat ini dipersoalkan oleh Polda Metro Jaya oleh laporan Joko Widodo, tak perlu lagi, tak relevan lagi meneliti karena itu objeknya sama, sehingga kesimpulannya pun sama. Kelima, ada sesuatu yang nampaknya UGM ingin buang badan, yakni di poin ke-10-nya menyatakan UGM tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan ijazah pasca diserahkan kepada alumni yang memegang ijazah itu, termasuk dalam hal ini yang dipegang oleh Saudara Joko Widodo. Karena itu seolah-olah UGM ingin berlepas diri dari tanggung jawab
bahwa segala hal yang berkaitan dengan penggunaan ijazah, yakni saat maju menjadi calon wali kota, calon gubernur DKI Jakarta, termasuk calon presiden 2 kali, itu tidak dalam tanggung jawab UGM. Sekali lagi kami tegaskan bahwa UGM turut bertanggung jawab. Kenapa? Karena dalam proses pendaftaran tadi memang penggunaan dokumen itu dilakukan oleh para peserta calon, dalam hal ini pelapor Saudara Joko Widodo, baik untuk calon wali kota Solo, calon gubernur DKI Jakarta, termasuk juga untuk calon presiden. Hanya saja sekali lagi, otoritas penyelenggara pemilihan umum baik KPU atau KPUD itu selalu melakukan verifikasi dan memverifikasinya kepada lembaga penerbit ijazah atau dokumen tadi, sehingga UGM juga terlibat dalam memberikan verifikasi dari keabsahan, sehingga tidak bisa UGM mau lari dari tanggung jawab terhadap masalah ini dengan menyatakan bahwa penggunaan ijazah yang sudah dipegang alumni murni tanggung jawab alumni. Sepanjang itu tidak ada kaitannya dengan otoritas UGM, pernyataan ini bisa dibenarkan. Tetapi dalam kasus Saudara Joko Widodo, Universitas Gadjah Mada tidak bisa lepas tangan karena saat mencalonkan sebagai capres, seluruh dokumen itu diverifikasi, dan salah satu metode verifikasi yang dilakukan oleh otoritas penyelenggara pemilu yakni menanyakan keabsahan itu kepada lembaga pendidikan tinggi yang menerbitkan ijazah, dalam hal ini UGM. Dan yang terakhir yang paling penting adalah bahwa apa yang dilakukan UGM sebenarnya sangat disayangkan karena mengadopsi cara membela dirinya Saudara Joko Widodo. Jika Saudara Joko Widodo membela diri berdalih tidak menunjukkan ijazahnya karena hanya akan ditunjukkan di pengadilan, UGM pun berdalih sama, tidak ingin menunjukkan atau tidak mau menunjukkan data-data yang dimiliki berkaitan dengan keabsahan Saudara Joko Widodo sebagai orang yang pernah melakukan pendidikan dan kemudian diberikan sertifikat sesuai dengan ketentuan oleh UGM, tidak bisa ditunjukkan kepada publik kecuali otoritas berwenang. Ini sama. Jadi modusnya seperti ingin menyembunyikan sesuatu. Ingat, dua hal ini sama-sama tidak baik. Pertama, kalau menutupi kebenaran itu juga tidak baik, karena kebenaran itu harus diungkap ke publik. Kalau memang data-data itu benar, apa sulitnya mengungkap data-data yang benar ini kepada publik? Yang kedua, kalau itu bagian dari upaya untuk menyembunyikan aib, menyembunyikan bangkai, mohon maaf, serapih-rapih apapun aib disimpan, bangkai disimpan, toh publik akan mampu menginderanya, toh bangkainya nanti akan tercium juga. Karena itu menurut saya, kalau memang UGM punya sikap kenegarawanan, jangan mengikuti Jokowi yang hanya akan menunjukkan ijazahnya ke pengadilan. Segera tunjukkan hari ini, dan Jokowi pun bisa mengambil langkah yang sama. Kenapa? Perseteruan anak bangsa gara-gara selembar dokumen ijazah ini makin meluas. Jika tidak segera diambil langkah untuk melerai, maka apa? Kasus ini panjang, masih ada putusan banding kasasi, dan kalau kita lihat penyidikan di Polda itu baru sekitar 10%-an lah dari keseluruhan proses yang panjang. Dan yang paling penting adalah, sekali lagi, persoalan ini bukan lagi persoalan yang menjadi concern atau perhatian klien kami yang hari ini diperiksa misalnya. Ini bukan lagi persoalannya Dr. Rismon, ini bukan lagi persoalannya Dr. Roy Suryo, ini bukan lagi persoalannya Dr. Tifa, walaupun ketiganya punya kepentingan untuk membersihkan alma maternya dari aib ijazah Saudara Joko Widodo ini. Tapi ini sudah menjadi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Saudara Joko Widodo itu bukan sekedar alumni UGM, katakanlah kalau itu benar. Tapi Saudara Joko Widodo itu pernah memimpin Republik ini 2 periode, yang dalam proses memimpin itu, dalam proses pemilihannya dia menggunakan dokumen ijazah agar sampai pada proses kekuasaan untuk memimpin Republik ini. Itu dari saya. Dan untuk pemeriksaan saya minta Bang Jahmada dulu untuk menjelaskan rangkaian yang kemarin dan lanjutannya akan seperti apa untuk Pak Rismon. Silakan Bang Jahmada. Oke, rekan-rekan jurnalis, wartawan sekalian, hari ini adalah jadwal kelanjutan dari BAP hari Jumat lalu. Perlu saya sampaikan lagi, sebenarnya sudah cukup jelas ya, Jumat lalu kita juga menjelaskan, khususnya untuk klien kami Rismon, dari kemungkinan 11 atau 12 video yang akan dikonfrontir lah, katakan ke saksi Rismon, baru 2 Jumat lalu. Baru 2 yang dikonfirmasi, tapi itu pun sudah membutuhkan waktu lebih dari setengah hari. Oleh sebab itu, kesepakatan atau pendapat pribadi dari klien kami, semua 11 atau 12 video itu kemungkinan besar akan dijawab secara tuntas oleh
klien kami Rismond. Nah kami ikuti saja, cuman kami tetap kawal ya, apakah itu sesuai atau melebar atau menyempit atau ke kiri ke kanan. Itulah tugas kami, nanti saya bersama Jamie Mokolensong sama Mulyadi untuk mengawal beliau secara bergantian di dalam, karena di dalam itu maksimum 2 orang. Dan seperti kemarin kami akan bergantian untuk mengawal Rismond untuk mengikuti pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi dalam penyidikan ini. Rekan-rekan sekalian, seperti yang disinggung oleh rekan Koji Judin tadi, masalah konfirmasi atau statement atau video dari Rektor UGM, bersama-sama tadi malam saya sudah tampil juga di stasiun TV menjelaskan itu. Tadi pagi juga rekan kami Koji Judin sudah menyampaikan itu. Oleh sebab itu menurut kami sudah terang benderang ya apa arti dari video itu. Menurut kami tidak perlu diulang lagi. Kita hari ini fokus. Satu lagi adalah klien kami yang di BAP hari ini adalah Nurdian ya. Dan 2 hari ini yang di BAP kelanjutan sama dengan rekan Rismond dan Dian. Karena dua-duanya kami akan kawal secara baik-baik ya. Nanti kemungkinan akan ada waktu interval, mungkin di waktu makan siang. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi agar kawan-kawan ini, rekan-rekan ini semua mengikuti apa yang terjadi. Baik ya, mungkin pendapat saya atau penjelasan tambahan dari saya gitu, rekan Koji. Baik, mungkin Bang Rismond. Oh iya, Bang betul. Rismond, selaku yang akan diperiksa. Kepentingan lah ya. Silakan. Persiapannya apa nih, Pak Rismond? Persiapannya nggak ada karena semua sudah dalam kepala ya. Terus hafal ya. mengomentari sedikit dari statement dari Profesor Ova Emilia sebagai Rektor UGM ya, bahwa the devil is in the details. Artinya jangan jump into conclusion, jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Kameranya. Oke. Pertama, kenapa tidak bisa dijawab lembar pengesahan penguji yang tidak ada di skripsi Joko Widodo, ya, yang disimpulkan atau dicari tahu kebenarannya oleh Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM tahun 2002 sampai 2007, bahwa skripsi tersebut ternyata tidak pernah diuji dan isinya merupakan contekan atau duplikat dari pidato dari Dr. Sunardi. Itu dijawab dulu. Kalau memang ada ratusan atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji, maka sebegitu bobroknya kah UGM pada zaman itu? Sementara universitas swasta saja ya yang belum dikenal oleh publik itu syarat administrasi kelengkapan skripsi itu sangat-sangat mutlak, dan itu tidak bisa juga dijawab oleh Profesor Kuncoro sebagai mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM ketika saya wawancara di Rosi kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa tidak dijawab lembar transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum yang tanpa tanda tangan dekan maupun pembantu dekan, tanpa stempel dan tulisannya nilainya bertulisan tangan. Ya, yang kami jumpai berbeda jauh dengan format baku yang kami miliki dari transkrip nilai seseorang yang lulus di tahun yang sama dari Fakultas Kehutanan, di mana formatnya sangat baku, ada stempel, ada tanda tangan yang otoritas seperti dekan maupun pembantu dekan. Yang ketiga, bisa dijelaskan tidak nilai-nilai mata kuliah dasar umum, statistik, fisika, matematika yang bernilai D, ya, yang seharusnya itu tidak boleh untuk mencapai kelulusan di UGM. Jadi proses-proses akademik atau proses-proses pembelajaran yang dilalui oleh Joko Widodo itu justru menguatkan analisa kami dan justru mementahkan argumentasi dari Profesor Ova Emilia. Ya, dan banyak lagi dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Oleh karena itu, ya, Profesor Ova Emilia sebaiknya buka seterang-terangnya, jangan hanya di dalam podcast internal semacam arisan, ya, yang menjawab UGM. Yang bertanya UGM juga. Yang bertanya UGM, yang menjawab UGM. Berani keluar gitu loh. Rakyat bersuara misalnya ya. Stasiun TV, saya kira semua stasiun TV itu sudah mengundang Rektor UGM atau Wakil Rektor UGM. Tetapi tidak ada yang berani. Kenapa pengecut kalau benar? Gitu loh. Anda bertanggung jawab terhadap sejarah Republik Indonesia ini. Ya, terkait dengan ijazah yang dipakai oleh Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 dan 2019. Oke, untuk pemeriksaan hari ini 2 video sudah saya jelaskan secara detail pada hari Jumat, membutuhkan 49 pertanyaan. Sisa sekitar 9 video lagi, ya saya akan menjelaskan secara teknis pelan-pelan, karena ini untuk membuktikan bahwa
nilai yang mempersatukan kami adalah nilai-nilai saintifik. Ya, bukan yang lain, bukan propaganda politik, bukan agenda-agenda lainnya. Oke, begitu ya. Baik. Terima kasih. Bang Mul, selaku kuasa hukum dari Nodian. Oke, Mul. Ya, silakan. Ya. Mungkin ya. Kombes Mul. Ya, saya Yan. Gantian Yan. Ya. Selamat pagi pada rekan-rekan semua, bahwa di sini kami menjelaskan dengan pelan-pelan bahwa kita jangan lupa Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kita mencerdaskan bangsa. Dalam ada 3 ahli di sini yang ingin mencerdaskan bangsa kita ini untuk mengerti dan bagaimana pengetahuan itu. Dalam pengetahuan ini dapat digali dan disusun secara sistematis dan dengan metode ilmiah yang rasional dan objektif. Apa rasional? Rasional itu masuk dalam akal dan pikiran kita. Objektif apa? Data yang benar. Maka dapat diuji dan dibuktikan analisis data untuk membuktikan bagaimana pemahaman dan bagaimana itu dengan kecerdasan para ahli-ahli kita. Maka dalam konteksitasnya adalah bahwa semua yang dilontarkan dengan metodenya adalah metode ilmiah. Mari kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ini untuk kepentingan pendidikan masa depan anak-anak kita di kemudian hari. Itu aja dari saya statement untuk sementara ini. Ya, untuk Nodian selaku yang akan diperiksa silakan. Oke. Ya. Banyak banget. Ini jurnalis ya yang dari jurnalis. Terima kasih teman-teman media yang sudah mendampingi atau ikut meliput kegiatan hari ini. Hari ini saya datang sebagai yang terlapor di kasus polemik ini. Hari ini statusnya hari ini status saksi dan ini hari kedua, bukan hari kedua itu bukan 2 kali saya dipanggil, bukan, ini lanjutan kemarin itu sudah menyelesaikan 50 pertanyaan. Hari ini saya belum tahu. Terus hari ini saya juga membawa berkas surat dari pemret saya atau dari media tempat saya bernaung yang ditujukan ke Dewan Pers. Di awal kemarin itu saya menginginkan ada lampiran surat yang ditujukan ke Dewan Pers itu disesikan ke Polda, dan baru hari ini saya juga membawa lampiran meminta langsung dan menyampaikannya langsung. Kurang lebih seperti itu aja. Baik, ada penegasan satu lagi dari Bang Jamada, silakan Pak. Terkait statementnya Prof. Ova. Ya, Oke, rekan-rekan sekalian, ini penting sekali karena Anda jurnalis semua kan, wartawan, pokoknya media lah. Kita perlu tahu video atau pernyataan dari Rektor UGM itu kan viral. Ini penting loh bagi kami nih, ukuran nih. Artinya indikator bagi masyarakat, apa respon masyarakat atas video itu. Anda sendiri yang lebih paham dari saya, coba perhatikan respon netizen secara real time, secara bertahap lah begitu, itu sangat mengerikan. Intinya bahwa mayoritas netizen mengatakan di situ bahwa video atau pernyataan itu tidak layak disampaikan dan isinya sangat bertolak belakang dengan hati masyarakat yang ada. Oleh sebab itu saya sampaikan tadi malam Stasiun TV, justru ukuran dari netizen ini menjadi ukuran juga bagi keadilan di bangsa ini. Seperti ada adagium salus populis suprema lex esta. Keadilan bagi masyarakat keseluruhan di sini adalah tolak keadilan bagi bangsa dan negara. Itu saja rekan-rekanku jurnalis semua yang akrab dengan kita setiap saat. Terima kasih ya, tolong diperhatikan untuk poin itu. Anda ikut memantau itu loh. Kita semua sama memantau ya. Oke, terima kasih. makasih Kita ya. lanjut ke dalam nih. Kawan-kawan nih, soalnya apa? Makasih Bang. Ini punya siapa aja kah? Yang ada bulu tuh. Oh ada.